Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Kim Kunchoro dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya di pagi hari ini berkesempatan untuk menjelaskan materi saya mengenai saham syariah. Nah, mungkin di sini ada beberapa poin bagian yang akan saya jelaskan tentang saham syariah, mulai dari sejarahnya, perkembangannya, definisi, pengertian, faktor-faktor, bahkan instrumen-instrumennya akan saya paparkan nanti. Oke, boleh teman-teman simak di PPT PowerPoint yang saya bagikan. Oke, yang pertama eh, kita akan belajar tentang apa sih itu saham. Nah, yang pertama, saham merupakan salah satu instrumen keuangan jangka panjang yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Nah, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, selembar kertas yang berisi mengenai bukti kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut merupakan wujud dari saham. Nah, posisi permintaan dan penawaran atas saham yang ada di perusahaan di pasar modal Indonesia membuat saham memiliki harga untuk diperjualbelikan. Nah, semakin tinggi tingkat permintaan dan penawaran terhadap lembar saham, maka harga pun semakin tinggi. Begitupun juga sebaliknya. Nah, kemudian itu tentang saham. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih itu saham syariah. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Poin yang pertama, saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, kepemilikan ini harus berdasarkan syariat Islam. Nah, kemudian poin yang ketiga, salah satu bentuk dari saham biasanya memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Kemudian sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi mengenai saham syariah ini hampir sama seperti saham pada umumnya, tapi segala sesuatunya harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip atau syariat Islam. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian yang berikutnya, yaitu sejarah saham syariah. Nah, untuk sejarah ini sendiri, saya tidak langsung masuk ke sejarah saham syariahnya. Mengapa? Karena saham syariah merupakan salah satu produk dari pasar modal syariah sendiri, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Untuk pasar modal di Indonesia sendiri, perkembangannya itu diawali sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia pada tahun 1912. Nah, adapun tujuannya itu untuk menghimpun dana guna menunjang ekspansi usaha perkebunan milik kolonial Belanda. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai pasar modal syariah. Pertama, sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Nah, kemudian Bursa Efek Indonesia oleh Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau biasa kita kenal dengan JII pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Nah, kemudian ada pasar modal syariah sendiri. Di sini ada beberapa fatwa yang mengatur, jadi diatur oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 April 2001 mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu pasar modal atau Fatwa nomor 20 garis miring DSN MUI garis miring 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, seperti itu. Kemudian ada saham syariah. Nah, saham syariah ini secara konsep dalam saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan hasil dari usaha perusahaan tersebut. Nah, kemudian prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Nah, berdasarkan analogi tersebut, maka dapat disimpulkan secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di perkembangan saham syariah di Indonesia.
ini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Mungkin ada 3, ya, ada 3. Untuk konteks di Indonesia sendiri, yang dimaksud dengan saham-saham syariah adalah saham-saham yang ditawarkan kepada investor atau oleh perusahaan-perusahaan memenuhi ketentuan syariah. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjadi investor harus memenuhi ketentuan syariah atau syariah compliance seperti itu, dan diatur sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI melalui fatwanya tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal seperti itu. Nah, kemudian di Bursa Efek sendiri Indonesia terdapat JII yang kita jelaskan tadi atau Jakarta Islamic Index yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, kemudian ada pun beberapa fatwa, sekitar ada dua yang dikeluarkan untuk mengatur pedoman pelaksanaan dan penyaringan kegiatan bisnis yang diatur dalam fatwa yang pertama yaitu DSN nomor 20 DSN strip MUI garis miring 4 tahun 2001 pasal 8 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, dan fatwa DSN MUI nomor 40 garis miring DSN strip MUI garis miring 10 tahun 2003 pasal 4 ayat 3 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Oke, adapun instrumen saham syariah dalam pasar modal syariah, di sini saya memilih 4 instrumen yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Yang pertama itu ada sukuk syariah. Apa sih itu sukuk? Sukuk adalah efek syariah berbasis sekuitas aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Nah, penerbitan, penggunaan dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, teman-teman. Nah, tujuan penerbitan sukuk antara lain untuk pembiayaan dan pengembangan perusahaan. Jadi, itu tentang sukuk syariah. Yang kemudian, instrumen kedua yang akan saya jelaskan yaitu reksadana syariah. Nah, pada reksadana syariah ini, investasi syariah yang diolah oleh perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham. Jadi investasi ini dikumpulkan oleh perusahaan investasi seperti itu kepada atau dari pemegang saham. Nah, kemudian instrumen yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu ETF syariah atau yang kita kenal dengan exchange trade fund syariah. ETF ini sendiri merupakan salah satu investasi dari reksadana yang sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dan jika ada yang ingin memperjualbelikan, maka harus memiliki syariah online trading system atau SOTS untuk melakukan jual beli di pasar modal. Nah, kemudian instrumen terakhir akan saya jelaskan yaitu EBA syariah. Nah, EBA syariah ini diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama ada kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Nah, jenis yang kedua ada EBA syariah yang berbentuk surat partisipasi atau EBA strip SP seperti itu. Nah, ini penjelasan saya terakhir, materi saya terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham syariah. Ini cukup penting karena harga saham tentunya akan mengalami naik turun, dan kita harus tahu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan harga saham itu sendiri mengalami naik dan turun. Ada 4 bagian atau 4 poin yang akan saya jelaskan tentang faktor-faktornya. Faktor yang pertama yaitu pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perusahaan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. Nah, itu faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua yaitu pengumuman badan direksi manajemen atau manajemen board of director announcement. Nah, ini bentuknya itu seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi. Kemudian poin yang ketiga untuk faktor ini sendiri yaitu pengumuman investasi atau investment announcement. Nah, bentuknya seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. Ini juga cukup sering terjadi di Indonesia, faktor-faktor ini untuk harga saham syariah seperti itu. Nah, yang terakhir itu pengumuman ketenagakerjaan atau labor announcement. Nah, untuk ini sendiri poinnya ada seperti negosiasi baru, ada kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. Jadi, itu adalah faktor-faktor mempengaruhi saham
harga saham syariah yang ada di Indonesia ada 4 tadi. Dan ini merupakan bagian terakhir mengenai materi saya tentang saham syariah. Untuk kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan dan menyimak tentang materi saya mengenai saham syariah. Baik, teman-teman, ini sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.